Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Pak Wahyu di Ubay Wahyu Channel. Kali ini saya akan membuat video pembahasan tentang soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen serta share ke teman-teman kalian supaya saya semangat untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Semangat belajar dan salam istimewa. Sekarang kita akan menyelesaikan pertidaksamaan dari nilai mutlak X tambah 1 kurang dari atau sama dengan 5. Ingat definisi dari nilai mutlak, apabila dia tandanya kurang dari atau sama dengan, maka kita gunakan definisi yang ini. Nilai mutlak fx kurang dari atau sama dengan A, maka itu ekuivalen dengan negatif A kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan A. Jadi nilai mutlaknya hilang tandanya, kemudian batasnya negatif A sampai A. Kalau misalkan di sini tidak ada sama dengannya, berarti ini pun nanti tidak ada sama dengannya. Nilai mutlak X tambah 1 kurang dari atau sama dengan 5. Berarti negatif 5 kurang dari atau sama dengan nilai mutlaknya hilang, X ditambah 1 kurang dari atau sama dengan 5. Kita akan mencari nilai dari X. Maka dari itu, konstanta 1 ini harus dibuat 0 sehingga bisa kita kurangkan dengan 1 ya. Jadi 1 supaya 0 ini kita bisa kurangi dengan 1 atau ditambah dengan negatif 1. Karena di ruas tengah ini kita kurangkan 1, maka ruas kiri dan juga ruas kanan harus dikurangi 1. Negatif 5 dikurangi 1 kurang dari atau sama dengan X ditambah 1 dikurangi 1 kurang dari atau sama dengan 5 dikurangi 1. Setelah ini kita sederhanakan. Negatif 5 dikurangi 1 hasilnya negatif 6. Kurang dari atau sama dengan X. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Tidak perlu kita tulis. Kurang dari atau sama dengan 5 dikurangi 1 hasilnya adalah 4. Di sini bentuknya sudah sederhana. Ya. Negatif 6 kurang dari atau sama dengan X atau kurang dari sama dengan 4 itu adalah hasil penyelesaian dari nilai mutlak X tambah 1 kurang dari atau sama dengan 5. Jadi ini adalah hasilnya. Sekarang kita akan mencari penyelesaian dari nilai mutlak 7x dikurangi 5 lebih dari 2. Di sini tandanya lebih dari dan tidak ada sama dengannya. Ya. Jika nilai mutlak fx lebih dari atau sama dengan A, maka fx lebih dari sama dengan A atau fx kurang dari atau sama dengan negatif A. Ya, jadi yang satu tandanya berubah, lebih dari menjadi kurang dari. Kemudian A-nya menjadi negatif. Kalau misalkan di soal tidak ada sama dengannya, berarti ini pun tidak ada sama dengannya. Kita selesaikan. Nilai mutlak 7x dikurangi 5 lebih dari 2, artinya 7x dikurangi 5 lebih dari 2. Atau nilai mutlaknya hilang, 7x dikurangi 5. Ya, lebih dari menjadi kurang dari. Kemudian 2 menjadi negatif 2. Setelah ini baru kita selesaikan atau kita sederhanakan untuk mencari nilai X-nya. 7x lebih dari
Karena di sini negatif 5, maka kedua ruas bisa kita tambahkan dengan 5. Ya. 2 ditambah 5. Ekivalen 7x lebih dari 2 tambah 5 hasilnya 7. Jadi x lebih dari 7/7 atau 7 dibagi 7. X lebih dari 7 dibagi 7 hasilnya 1. Yang ini sudah ketemu nilainya x lebih dari 1. Yang kedua kita selesaikan 7x kurang dari, ya ini sama ya, jadinya ditambah 5. Jadi 7x kurang dari 5 dikurangi 2 atau negatif 2 ditambah 5 hasilnya adalah 3. Jadi x kurang dari 3/7. Karena 3 tidak habis dibagi 7, maka penulisannya bisa tetap dalam bentuk pecahan. Ya. Maka himpunan penyelesaiannya, jadi himpunan penyelesaiannya x di mana biasanya yang ditulis di pertama itu adalah yang kurang dari. Ya. X kurang dari 3/7 atau x lebih dari 1. Jadi ini adalah hasil atau penyelesaian dari nilai mutlak 7x dikurangi 5 lebih dari 2. Kita bahas soal yang berikutnya. Di sini kita akan mencari batas-batas nilai x dari nilai mutlak 3 dikurangi x dikurangi 7 kurang dari 0. Mencari batas-batas sama saja dengan mencari penyelesaian. Karena di sini nilai mutlak dari 3 dikurangi x dikurangi 7, ya masih ada negatif 7, itu tidak berada di dalam nilai mutlak, maka kita sederhanakan dulu bentuknya menjadi bentuk umum. Nilai mutlak 3 dikurangi x, ya, supaya ini hasilnya 0, berarti negatif 7 ditambah 7. Kedua ruas kita tambahkan 7. Ya. Ini tambah 7, 0, kurang dari 0 ditambah 7 hasilnya 7. Nah, di sini bentuknya sudah umum. Baru kita selesaikan dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Ya, nilai mutlak 3 dikurangi x kurang dari 7. Ingat, di sini tandanya kurang dari, maka ekivalen dengan negatif 7 kurang dari nilai mutlaknya hilang, jadi 3 dikurangi x kurang dari 7. Kita akan mencari nilai x, maka 3-nya kita buat 0. Karena di sini positif 3, kita bisa kurangkan semua ruas dengan 3. Jadi negatif 7 dikurangi 3 kurang dari 3 dikurangi 3 dikurangi x kurang dari 7 dikurangi 3. Kita sederhanakan. Negatif 7 dikurangi 3 negatif 10 kurang dari 3 kurangi 3 0. Kemudian 0 dikurangi x negatif x. Kurang dari 7 dikurangi 3 hasilnya 4. Nah, kita akan mencari nilai x, tetapi di sini nilai x-nya masih negatif. Ya. Kita bisa pisahkan, misalkan ini yang pertama, ini yang kedua. Ya. Yang pertama negatif 10 kurang dari negatif x. Kalau kedua ruas kita kalikan dengan negatif, maka tanda pertidaksamaan berubah. Yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari, yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari. Ya. Jadi 10 tandanya berubah menjadi lebih dari x. Bisa juga dibalik, x berarti kurang dari 10. Ya. Ini penyelesaian yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua, negatif X kurang dari 4. Ya, kita kalikan negatif dua-duanya supaya X-nya positif. Berarti ini negatif, ini X, ini menjadi negatif 4. Karena dikali negatif, tandanya berubah. Yang tadinya kurang dari jadi lebih dari. Sekarang kita gabungkan hasil dari yang pertama dan kedua. Ya, supaya lebih mudah, kita bisa buat garis bilangan. Negatif 4 berarti di sini. Di sini saya tidak tebal hitam karena negatif 4-nya tidak ikut dalam penyelesaian. Atau di sini tandanya tidak ada sama dengannya. Kemudian 10 di sini. Ya. Lebih dari negatif 4 ke kanan, kurang dari 10 ke kiri. Berarti ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi HP-nya X di mana? Ya, bisa kalau bentuknya seperti ini bisa ditulis negatif 4 kurang dari X kurang dari 10. Jadi ini merupakan batas-batas nilai X pada pertidaksamaan nilai mutlak 3 dikurangi X dikurangi 7 kurang dari 0. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 dikali nilai mutlak 10 dikurangi 4X dikurangi 1 lebih dari sama dengan 11. Kita sederhanakan dulu bentuknya menjadi bentuk yang umum. Berarti 2 dikali nilai mutlak 10 dikurangi 4X. Supaya ini hasilnya 0, maka kedua ruas kita jumlahkan 1. Karena ini negatif 1, biar 0 ditambah 1. Ya. Lebih dari sama dengan 11 ditambah 1. Ekuivalen dengan 2 dikali nilai mutlak 10 dikurangi 4X lebih dari sama dengan 11 ditambah 1 hasilnya 12. Ya. Karena di sini 2 tidak berada di dalam nilai mutlak, ini juga kita bisa hilangkan karena perkalian, berarti kedua ruas kita bagi 2. Ini dibagi 21. Nah, ini berarti 12/2. Ekuivalen dengan nilai mutlak 10 dikurangi 4X lebih dari sama dengan 6. Nah, ini sudah bentuknya sudah umum ya. Sekarang kita selesaikan. Ingat kalau dia lebih dari artinya 10 dikurangi 4X lebih dari sama dengan 6 atau 10 dikurangi 4X kurang dari sama dengan negatif 6. Ya. Jadi yang pertama sama seperti soalnya tapi nilai mutlaknya hilang. Yang kedua tanda pertidaksamaannya berubah. Kemudian hasilnya pun jadi negatif. Kita sederhanakan. 10 dikurangi 4X lebih dari sama dengan 6. Kita akan cari X, berarti 10-nya kita nolkan. Karena ini positif, kedua ruas kita kurangi 10. Ya. Jadi 10, atau langsung saja, negatif 4X lebih dari sama dengan 6. Jadi negatif 10, atau dikurangi 10. Ya. Negatif 4X lebih dari sama dengan 6 dikurangi 10, negatif. Nah, karena di sini koefisien dari variabel X negatif, kedua ruas kita kalikan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi X kurang dari atau sama dengan negatif 4 dibagi, ini koefisiennya negatif 4. Jadi X kurang dari atau sama dengan negatif 4 dibagi negatif 4 hasilnya 1. Ini salah satu penyelesaiannya. Sekarang cari yang lain. Ini ya. Negatif 4X kurang dari sama dengan negatif 6 negatif 10. Negatif 4 kurang dari atau sama dengan negatif 6 dikurangi 10 hasilnya negatif 16. Ya, karena di sana negatif, ini negatif 4X ya. Karena koefisiennya negatif,
Kedua ruas kita kalikan negatif, tandanya berubah menjadi lebih dari. Negatif 16 dibagi negatif 4. Jadi X lebih dari sama dengan 4. Hasilnya positif ya. Kalau mau digambar boleh. Kalau digambar berarti satunya di sini, 4-nya di sini. Ini saya hitamkan karena ada sama dengannya, artinya 1 dan ini 4 ya. 1 dan 4 itu memenuhi pertidaksamaan di soal tadi. Kurang dari ke kiri, lebih dari 4 ke kanan. Berarti ini hasilnya ya. Jadi HP-nya X di mana X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih dari atau sama dengan 4. Ini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 dikali nilai mutlak 10 dikurangi 4X dikurangi 1 lebih dari atau sama dengan 11. Terima kasih karena sudah menonton video pembahasan soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan jangan lupa untuk tinggalkan subscribe dan like videonya.